pernah kenal dengan Ibu? Belum. Jadi pertama kali ya jumpa sama Ibu di sini. Iya. Baik, perkenalkan nama Ibu Elsie Yunarti, biasa dipanggil Elsie ataupun Kak Elsie. Sebelumnya Nanda sudah pernah melakukan konseling? Belum. Jadi baru pertama kali. Iya. Baik, sedikit Ibu jelaskan tentang proses konseling. Jadi proses konseling itu adalah di mana pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor. Di sini Ibu sebagai konselor Ananda dan juga untuk menyelesaikan masalah klien. Di mana di sini Ananda sebagai klien Ibu kan. Di mana di sini Fani tidak perlu takut untuk rahasianya tersebar ke orang lain, karena di sini kita memegang asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan. Di sini Fani harus terbuka sama Ibu dan menceritakan segala keluh kesah ataupun permasalahan Fani untuk bisa kita cari solusinya secara bersama-sama. Dan juga asas kesukarelaan, di mana Fani harus Ibu bertanya dulu, Fani kesini sukarela atau ada paksaan? Sukarela, Bu. Sukarela, baik. Tadi bagaimana perjalanannya menuju ke sini, Nanda? Lanjut aja, Bu. Baik-baik aja. Oke. Baiklah, apa tujuan Fani datang menemui Ibu? Saya ini ingin melakukan konseling, Bu, dan ingin meminta saran untuk masalah yang saya hadapi. Baiklah, di sini Fani meminta nasihat sama Ibu. Jadi perlu Fani ketahui bahwasannya Ibu bukan pemberi nasihat, tetapi mari kita cari solusi dari permasalahan Fani secara bersama-sama. Coba ceritakan permasalahan seperti apa yang Ananda hadapi sekarang ini? Saya memiliki rasa ketakutan, Bu. Seperti misalnya takut berbicara di depan banyak orang, terus rasa kepercayaan diri Fani itu berkurang, gampang stres gitu sih, Bu. Dari penjelasan Fani tadi dapat Ibu simpulkan bahwa Fani ini mengalami 3 permasalahan ya, di mana permasalahan Fani ini ada merasa ketakutan ataupun kurang rasa percaya diri saat berbicara di depan umum ya, dan juga merasa kecemasan. Baik, dari sekian permasalahan Fani, mana yang paling mendesak untuk kita selesaikan secara bersama-sama? Kalau menurut Fani sendiri sih lebih ke ini sih, Bu, rasa ketakutan berbicara di depan orang. Baik, Fani merasa takut untuk berbicara di depan orang. Iya, Bu. Coba ceritakan seperti apa, Nanda? Misalnya nih, Bu, kalau misalnya Fani disuruh maju ke depan sama guru, Fani tuh deg-degan terus gugup. Nanti apa yang Fani ucapkan itu sering nggak jelas gitu, Bu. Bayangannya kayak Fani di depan, teman-teman yang lain tuh kayak menghakimi Fani gitu, Bu. Oh, jadi itu Ananda. Jadi apa yang membuat Fani itu kayak merasa kurang percaya diri ataupun merasa takut saat pergi ke depan gitu? Lebih tepatnya tuh seperti kayak dari ini sih, Bu, Fani itu tidak mudah menerima kayak masukan dari orang gitu, Bu. Kayak misalnya teman Fani kayak kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kayak itu kan, Bu. Fani itu kayak susah gitu menerima masukan mereka, kayak berlawanan gitu, Bu. Oh, kayak berlawanan. Oke. Jadi permasalahan Fani ini Ibu juga rasakan waktu Ibu SMA dulu. Sama persis dengan masalah Fani ini, dimana Ibu juga merasa takut untuk tampil di depan umum dan juga merasa kurang percaya diri saat berbicara di depan orang-orang kan. Jadi di sini kalau Fani, apa tindakan yang ataupun upaya yang Fani lakukan? Biasanya kayak Fani tutup mata, pokoknya kayak memaksakan diri untuk berani sih, Bu. Tapi ujung-ujungnya kayak
itulah kayak omongan tuh nggak jelas apa yang diucapkan di depan gitu. Ya, contohnya Fani kalau saat presentasi gitu ya. Iya Bu, saat presentasi kayak apa yang diucapkan, materi yang Fani ucapkan itu nggak jelas Bu. Oke, sebelumnya Ibu nanya, Fani ini kalau sebelum tampil presentasi gitu, apakah ada belajar di rumah atau enggak? Eh, Terkadang iya, terkadang enggak sih Bu, tapi lebih dominannya enggak sih Bu. Oke, Ibu juga kan kayak seperti Fani itu. Jadi Ibu melakukan beberapa upaya untuk mengatasi rasa kurang percaya diri itu. Dimana yang Ibu lakukan, Ibu berusaha untuk lebih percaya diri. Sekarang nih kan, gimana ya, kalau kita nampak sama Ibu, kalau kita saat presentasi nanti kalau salah takut kita ditertawain sama teman-teman kita kan. Iya Bu. Jadi gini aja, coba letakkan cermin di depan Ananda, coba berlatih di situ cara publish, dan juga jadi saran dari Ibu Fani, coba Fani sediakan cermin tuh, coba di situ berdiri, Fani nampak wajah Fani semuanya, coba belajar public speakingnya di situ, gimana cara penyampaian di depan supaya kita itu mengurangi rasa kurang percaya diri kita. Oke Fani, Oke Bu. udah dulu ya. Dari penjelasan Ananda tadi, bahwasanya Ananda terasa takut. Takut seperti apa yang Ananda rasakan itu? Tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan Bu, masalah tadi. Yang pertama itu tadi tuh takut untuk maju ke depan, menimbulkan ketakutan kan seperti maju ke depan. Ada laginya Bu, seperti kayak misalnya nih Bu, teman Fani ada yang mengajak Fani nongkrong, Fani tuh nggak enakan untuk menolak. Terus seperti kayak ada yang meminjam uang Fani atau ada yang minjam buku untuk melihat hasil tugas Fani tuh kayak nggak enakan untuk menolaknya gitu Bu. Karena Fani tuh takut kayak misalnya Fani diasingkan, Fani nggak mau ditemani lagi, sekali dia bilang Fani sulit berkomunikasi lagi dengan teman Fani gitu. Oh, jadi itu yang membuat rasa takut Ananda tuh ya Bu. Jadi Fani, apakah Fani sudah mencoba membicarakan hal ini sama teman-teman? Sebenarnya sih enggak sih Bu, lebih banyak mendem sendiri sih Bu, karena kan itulah Bu, kayak rasa takut Fani itu yang kayak nggak ada ditemani lagi gitu Bu, jadi lebih banyak diam gitu Bu. Baik Fani, langkah baiknya kita melakukan yang namanya teknik kursi kosong untuk menyelesaikan permasalahan Fani. Jadi di sini Ibu jelaskan yang namanya teknik kursi kosong. Jadi di sini Fani, Ibu ada sediakan kursi yang namanya kursi kosong. Di sini Fani bayangkan kalau yang kursi ini adalah teman Fani, di mana Fani menyampaikan segala keluh kesah Fani ataupun apa yang mau Fani utarakan, coba Fani ungkapkan sama teman Fani. Baik Fani, apakah Fani mengerti? Paham Bu? Paham. Bisa kita lakukan? Boleh. Silakan Fani. Fani langsung membayangkan gitu Bu. Fani menganggap di sini misalkan ada teman Fani namanya Nita ya Bu. Nita, aku nggak suka loh kayak kamu jam-jam latihan Fani. Soalnya kan Fani udah belajar, masa Nita segampang itu sih kayak meminta hasil latihan Fani. Kalau sekali atau 2 kali oke lah, ini masa tiap hari. Fani nggak suka. Benar Fani? Iya Bu. Baik, izinkan Ibu duduk kembali. Silakan Bu. Baik. Dari penjelasan Fani tadi, sedikit Ibu evaluasi.
Jadi Fani coba bicara sama kawan Fani itu dengan baik-baik, dan juga Fani bilang sama temannya, kita kan sama-sama belajar. Bagaimana kalau kita buat latihan ini secara bersama-sama? Nanti kita nggak keteteran tugas lagi gitu, karena kita kan sama-sama pergi sekolah sama-sama gitu. Jadi jangan asal asal meminta aja gitu. Coba Pani, bisa kita ulang kembali? Baik, silakan Pani. Mita, kalau kamu mau melihat contoh dari hasil latihan yang sudah kami kerjakan, lebih baiknya lagi kita belajar bersama-sama, kita bisa mengerjakan sama-sama, paham sama-sama. Jadi kedepannya tuh kita tuh nggak kesulitan lagi untuk mengerjakan apa yang sudah guru berikan. Baik Pani, Ibu duduk kembali ya. Ya Bu. Baik, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk Ananda sampaikan kepada teman Anda? Mungkin sehabis dari sini setelah sekolah Bu. Baik, setelah Ananda sampaikan nanti Ananda bisa konfirmasi sama Ibu lagi. Baik Bu. Ada yang ingin kita bahas hari ini? Baiklah Fani, apakah masih ada yang ingin kita bahas untuk hari ini? Ada Bu, seperti kayak yang Fani alami sekarang tuh Bu, kayak kenapa gitu, Fani tuh tiap bentar tuh sering sekali kayak tiba-tiba menangis, tiba-tiba sedih kayak gitu Bu. Kadang baru sebentar tertawa kan Bu, masa tiba-tiba langsung menangis. Fani sendiri heran kenapa kayak gitu Bu. Jadi permasalahan Fani ini kok tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih gitu. Iya, Bu. Jadi Fani tahu nggak apa penyebabnya Fani seperti itu? Kalau Fani sendiri sih sebenarnya kurang tahu Bu apa penyebabnya. Tapi kadang kan Bu kayak pemikiran-pemikiran yang kayak negatif, kayak tiba-tiba kayak gimana ya kalau aku gagal dalam pendidikan itu, gimana ya kalau aku nggak sesuai dengan ekspektasi orang tua, gimana ya kalau aku ngecewain orang lain gitu Bu. Oh, jadi Fani berpikiran seperti itu. Iya Bu, sering overthinking gitu loh Bu. Iya. Oh, jadi Fani ini takut ngecewain orang tua gitu ya. Iya Bu. Di sini Ulang dari awal, jangan yang kayak gampang nangis gitu. baik. Baik Fani, sejauh ini apakah masih ada yang untuk kita bahas untuk hari ini? Ada Bu, seperti kayak Fani itu sering bentrok pendapat gitu Bu dengan orang tua Bu. Sering beda pendapat lah Bu, kayak apa yang Fani inginkan berbeda dengan yang diinginkan orang tua Bu. Contohnya seperti apa Nanda? Misalkan Ibu kan Fani kan sekolah, tapi kan sekolahnya jauh dari orang tua. Jadi Fani itu berpendapat itu meminta sama orang tua itu seperti kayak Fani bawa kendaraan, soalnya kan dari tempat Fani tinggal ke sekolah Fani itu kan jauh. Jadi Fani rasa kayak butuh kendaraan, tapi orang tua ini beda pendapat dari Fani. Jadi sering emosi-emosi gitulah Bu, marah-marah, saling marah-marah gitulah Bu. Jadi Fani di sini mau kendaraan untuk pergi ke sekolah gitu. Iya Bu, biar lebih dekat gitu. Iya. Sejauh ini Fani ke sekolah pakai apa? Biasanya sih Bu, kalau nggak jalan kaki ya naik gojek gitu sih Bu. Apakah mengganggu aktivitas Fani, proses pembelajaran Fani, atau sering terlambat gitu? Iya Bu, cukup mengganggu sih Bu, kayak kami akhirnya pagi-pagi segan, jadi lemas. Cepat-cepat gitu ya, Nanda? Iya Bu, gampang capek, sering terlambat gitu ya Bu. Oke. Di sini Fani udah coba minta sama orang tua? Belum sih Bu. Fani belum pernah ngomong sama orang tua ya? Udah Bu, cuma itulah kayak nggak diterima sama orang tua.
Baiklah Fani, kalau saran dari ibu, kan orang tua tuh ingin yang terbaik untuk anaknya. Jadi orang tua tuh takut ntar kenapa-napa anaknya di sana. Orang tua kan sementara jauh dari kita. Jadi itu yang salah satu alasan orang tua nggak membolehkan Fani untuk bawa kendaraan sendiri gitu. Kalau menurut ibu Fani, coba Fani cari kos yang dekat dengan sekolah, yang bisa jalan kaki, dan juga kan itu lebih mempermudah Fani untuk pergi sekolah nantinya, nggak sering terlambat lagi. Dan juga nanti sebelum orang masuk kan Fani udah dengar tuh belnya bunyi gitu. Baik Bu, nanti saya diskusikan dengan orang tua saya. Iya Fani. Nah dulu itu Fani ada lagi. Sejauh ini sih Bu, saya rasa cukup Bu. Mungkin kalau ada lagi yang ingin kami bicarakan, nanti kami datang menemui Bu. Baik Fani. Lanjut. Ya, lanjut. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu karena sudah mendengarkan keluh kesah Fani. Ibu, saya rasa Ibu sudah menjadi teman yang bisa menjadi tempat Fani curhat. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu, karena saya rasa Ibu sama seperti teman atau kakak bagi saya yang sudah mau mendengarkan keluh kesah Fani. Baik, di sini maaf ya Ananda, Ananda beranggapan ibu seperti teman Ananda. Di sini ibu adalah sebagai konselor Ananda. Oke Fani. Jadi dari sejauh proses konseling yang kita laksanakan pada hari ini, apa yang dapat Fani simpulkan? Yang bisa Fani simpulkan seperti kayak harus berani lagi mengungkapkan apa yang Fani rasa, harus lebih pandai untuk berkomunikasi yang baik dengan orang tua. Ya itu sih yang saya simpulkan Bu. Baik Fani. Dan juga bagaimana perasaan Fani setelah konseling dengan ibu? Cukup lega sih Bu. Baik. Kebetulan juga ibu sebentar lagi ada rapat. Bagaimana kalau proses konseling kita untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu Fani? Ya Bu. Baik, untuk konseling berikutnya Fani bisa telepon ibu ataupun chat WA, atau Fani datang ke ruangan konseling ibu kalau ada permasalahan Fani. Ya Bu. Baik Fani. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama.